Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Adam, NIM 2011-310. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 12, yaitu pemeriksaan persediaan. Nah, pemeriksaan persediaan atau persediaan aset itu yaitu persediaan aset yang tersedia untuk dijual dalam transaksi usaha dalam proses produksi untuk penjualan tertentu atau dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses atau pemberian jasa. Adapun nilai-nilai persediaan ada dua, yaitu nilai realisasi neto dan nilai wajar. Kemudian persediaan ini mempunyai sifat-sifat seperti biasanya merupakan aset lancar karena masa perputarannya biasanya kurang atau sama dengan 1 tahun. Nah, merupakan jumlah yang besar, terutama dalam perusahaan dagang dan industri. Kemudian sifatnya itu mempunyai pengaruh yang besar terhadap laporan posisi keuangan atau neraca dan perhitungan dari laba rugi. Karena kesalahan dalam menentukan persediaan pada akhir periode akan mengakibatkan kesalahan dalam jumlah aset lancar dan total aset serta beban pokok penjualan, laba kotor dan laba bersih, taksiran pajak penghasilan, pembagian dividen dan laba rugi ditahan. Kesalahan tersebut akan terbawa ke laporan keuangan periode berikutnya. Adapun contoh dari perkiraan yang biasa digolongkan sebagai persediaan, yang pertama bahan baku, barang dalam proses, barang jadi, suku cadang, bahan pembantu seperti oli, bensin, solar, serta barang dalam perjalanan, yaitu barang yang sudah dikirim oleh supplier tetapi belum sampai di gudang perusahaan, serta barang konsiasi, yaitu barang perusahaan yang dititip jual pada perusahaan lain, sedangkan consignment in, yaitu barang perusahaan lain yang dititip jual di perusahaan tidak boleh dilaporkan atau dicatat sebagai persediaan perusahaan. Kemudian adapun tujuan pemeriksaan persediaan, yang pertama yaitu harus diperiksa apakah terdapat internal kontrol yang cukup baik atau persediaan. Kemudian untuk meriksa apakah persediaan yang tercantum di dalam laporan posisi keuangan atau neraca ini betul-betul ada dan dimiliki oleh perusahaan. Serta itu periksa apakah metode penilaian persediaan ini sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan sistem pencatatan persediaan ini sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang ada di Indonesia juga. Serta periksa apakah terdapat barang-barang yang rusak seperti barang bergerak lambat, barang ketinggalan mode, apakah sudah dibuatkan always yang cukup, serta periksa apakah transaksi yang menyangkut pembelian dan penjualan persediaan seluruhnya sudah dicatat, serta periksa apakah transaksi yang menyangkut pembelian dan penjualan persediaan seluruhnya sudah terjadi, tidak ada transaksi 50. Serta tujuan pemeriksaan persediaan yaitu periksa apakah pencatatan yang menyangkut persediaan ini sudah dicatat secara akurat. Begitu juga dengan perhitungan fisik persediaan sudah dilakukan secara akurat, termasuk perhitungan matematis kompilasi hasil perhitungan fisik persediaan, serta periksa apakah transaksi yang menyangkut pembelian dan penjualan persediaan ini sudah dicatat dalam periode yang tepat, tidak ada terjadi pergeseran waktu pencatatan, serta periksa apakah saldo persediaan ini sudah diklasifikasikan dengan tepat seperti bahan baku, bahan pembantu, barang dalam proses dan barang jadi, serta tujuannya itu untuk mengetahui apakah ada persediaan yang dijadikan jaminan kredit, untuk mengetahui apakah persediaan diasuransikan dengan nilai pertanggungan, serta untuk mengetahui apakah ada perjanjian pembelian atau penjualan persediaan yang mempunyai pengaruh yang besar terhadap laporan keuangan, serta untuk memeriksa apakah perjanjian persediaan dalam laporan keuangan ini sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Adapun prosedur pemeriksaan yang disarankan atas persediaan terbagi menjadi dua. Yang pertama itu prosedur pemeriksaan untuk compliance stance dan prosedur pemeriksaan substantif atas persediaan. Adapun prosedur pemeriksaan untuk compliance test ini terdiri dari pelajari dan evaluasi internal kontrol atas persediaan. Nah, dalam hal ini auditor biasanya menggunakan internal control questionnaires. Kemudian lakukan tes transaksi atas pembelian dengan menggunakan purchase order sebagai sampel. Nah, untuk tes transaksi atas pemakaian persediaan atau bahan baku bisa digunakan material
requisition sebagai sampel. Nah, untuk tes transaksi tes penjualan ini bisa digunakan faktur penjualan sebagai sampel. Kemudian tarik kesimpulan mengenai internal control atas persediaan. Nah, jika dari teks transaksi auditor tidak menemukan kesalahan yang berarti, maka auditor bisa menyimpulkan bahwa internal control atas persediaan berjalan efektif. Karena itu, substantif tes atas persediaan bisa dipersempit. Adapun prosedur pemeriksaan substantif atas persediaan, yang pertama, lakukan observasi atas perhitungan fisik yang dilakukan perusahaan. Kemudian minta final inventory list dan lakukan prosedur pemeriksaan seperti cek mathematical accuracy atau penjumlahan dan perkaliannya, cocokkan quantity per book dengan stock card, cocokkan quantity per count dengan count sheet. Kemudian cocokkan total value dengan buku besar persediaan. Serta kirimkan konfirmasi untuk persediaan consignment out. Periksa unit price dari bahan baku, barang dalam proses, barang jadi, dan barang pembantu. Kemudian lakukan rekonsiliasi jika stock online dilakukan beberapa waktu sebelum atau sesudah tanggal laporan posisi keuangan. Serta periksa cukup tidaknya barang-barang yang bergerak lambat seperti barang-barang yang rusak dan barang-barang yang ketinggalan mode. Serta periksa kejadian sesudah tanggal laporan posisi keuangan. Kemudian periksa cut off penjualan dan cut off pembelian. Kemudian periksa jawaban konfirmasi dari bank, perjanjian kredit, serta notulen rapat. Nah, periksa apakah ada sales atau purchase commitment per tanggal laporan posisi keuangan. Selanjutnya, seandainya ada barang dalam perjalanan, lakukan prosedur seperti minta rincian good in transit per tanggal neraca, periksa mathematical accuracy, periksa subsequent calculation, dan lakukan analytical prosedur untuk persediaan. Buat kesimpulan dari hasil pemeriksaan persediaan dan buat usulan arguments jika diperlukan. Serta periksa apakah penyajian persediaan di laporan keuangan ini sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.